Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alden Gamulia, bisa panggilin saja. Saya saat ini sedang menempuh studi di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual, Peminatan Interaction Design. Dan saya berencana lulus pada tahun 2026 Agustus. Dan saya memiliki minat yang besar dalam bidang UI dan UX. Dan saya sendiri juga memiliki beberapa pengalaman dalam tugas terkait desain dan pengembangan visual. Ya, seperti yang sudah saya sebut, nama saya Alden dan saat ini saya merupakan seorang mahasiswa DKV atau Desain Komunikasi Visual, Peminatan Interaction Design dari Universitas Multimedia Nusantara. Sejauh ini selama studi saya banyak terlibat di berbagai macam proyek atau bidang seperti 3D modeling, 3D sculpting, UI UX, dan lain-lain. Namun sekarang saya melamar posisi sebagai UX designer. Saya merasa perusahaan Anda memiliki presence atau kehadiran yang besar di bidang UI dan UX, dan perusahaan Anda mengutamakan pengalaman user yang nyaman. Saya yakin perusahaan Anda menawarkan lingkungan yang tepat bagi saya untuk menerapkan pengetahuan saya dan kesempatan untuk belajar di bidang UI dan UX. Saya percaya bahwa kemampuan saya dapat berkontribusi pada proyek-proyek di sini. Saya pernah mengerjakan proyek untuk salah satu teman saya yang bukan 3D model untuk bisnis orang tuanya. Ia memesan saya untuk membuat 3D model untuk sebuah stand dengan banner di atasnya. Ia merasa puas dengan hasilnya dan saya belajar untuk menerima masukan dari klien dari proyek ini. Saya punya beberapa kelebihan, namun kelebihan utama saya adalah saya dapat menerima kritik secara terbuka dan memiliki rasa belajar yang tinggi. Menurut saya, kritik adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan mendapat perspektif baru, dan dengan dunia desain terus berubah dan berkembang, saya rasa butuh rasa ingin tahu dan adaptasi yang tinggi. Saya terkadang mudah merasa tertekan dengan deadline. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik kepada karya-karya saya. Namun jika deadline terlalu mepet, saya khawatir saya tidak bisa memberikan yang terbaik versi diri saya sendiri. Gaya atau style saya tergantung kepada jenis output karya. Seperti contohnya, ketika saya menggambar, saya memiliki style realis. Namun ketika mendesain sebuah UI untuk sebuah aplikasi atau website, biasanya saya memiliki style minimalis agar bisa dikenal oleh banyak kalangan. Salah satu karya yang saya pernah buat adalah aplikasi yang membantu para user untuk ikut serta dalam sebuah kampanye bernama Gizi Gembira. Gizi Gembira bertujuan untuk mengingat kembali dan raise awareness untuk para orang tua untuk lebih memperhatikan gizi anak-anaknya. Di aplikasi tersebut, para user bisa mencari resep baru, bertanya kepada ahli gizi, berbagi tuibon, dan mengikuti seminar dan lomba. Proses desain berbeda-beda tergantung jenis karya yang dibuat, seperti saya sebut tadi, sama dengan gaya. Untuk karya-karya yang berhubungan dengan UI UX, saya mulai dengan membaca brief dan problem identification bersama tim jika proyek tersebut adalah team based. Lalu saya lanjut dengan membuat skema dan sketsa seperti IA atau information architecture, lalu video prototype, dan lain-lain. Baru setelah itu saya akan membuat desain UI-nya. Step tambahan adalah membuat desain sistem atau mengikuti sebuah desain sistem. Saya mempunyai cerita di mana salah satu tugas sekolah saya menyuruh saya untuk mendesain sebuah package untuk sebuah sabun batangan. Saya diberi brief untuk menggunakan warna putih sebagai warna dominan, namun saya mengajukan permohonan untuk mengganti warna dari putih menjadi warna lain, namun ditolak. Dari pengalaman itu, saya belajar untuk mengikuti kemampuan klien yang sudah diberikan. Saya berharap dapat berkontribusi kepada perusahaan ini sesuai dengan skill saya. Saya juga berharap dapat belajar banyak dari semua orang di perusahaan ini, dan saya juga berharap dalam beberapa tahun ke depan
mendapat peranan yang lebih besar di perusahaan ini.